warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita masih beri nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang melaksanakan salat subuh berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah tamu Allah, karena rumah ini adalah rumah Allah. Kita diundang dengan setelah dikumandangkan azan, itu berarti diundang untuk kita datang ke tempat ini, dan orang yang datang ke tempat ini adalah yang mulia di sisi Allah karena memenuhi undangannya. Kita datang ke tempat ini, kita harus siap zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang baik karena kita datang bertamu di sini. Jadi bukan asal pakaian, tapi kita memang sudah siapkan dari rumah pakaian apa yang akan kita pakai nanti di waktu subuh sudah digantung. Ya, artinya sudah siap. Karena kita diperintah dalam Al-Quran pakai pakaianmu yang baik-baik apabila hendak ke masjid. Jadi artinya sudah siap. Kalau pakaian itu adalah pakaian yang mungkin ada gamis, ada baju koko dan lain sebagainya, tapi itu pakaian yang sopan untuk datang bertamu. Ya, karena kita datang bertamu, jadi pakaian yang kita pakai di sini adalah pakaian yang sopan dipakai untuk bertamu. Kita disuruh bersaf-saf, kata Nabi, bersaf-saflah kamu sebagaimana malaikat bersaf-saf. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana safnya malaikat? Malaikat itu kalau mengatur saf tidak membentuk, tidak membangun saf yang kedua sebelum sempurna saf yang pertama. Jadi bukan saya mau yang kedua deh atau saya yang ketiga, ya terserah nanti siapa yang akan isi yang pertama dan kedua. Saf malaikat tidak membangun, tidak membuat saf yang baru sebelum sempurna saf yang pertama. Jadi tidak menyuruh orang lain silakan ke depan, isi yang di depan, tidak. Ya. Karena siapa mansa dapat ya kan barang kebaikan di jannah. Yang harus digaris bawah, siapa yang menutup saf maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Artinya ada cicilan rumah kita kalau kita mengisi saf yang kosong. Jadi kalau ada yang kosong jangan menyuruh orang. Menyuruh orang berarti rumahnya dia yang selesai, rumahnya dia yang naik. Tapi kalau kita mengisi, maka rumah kita yang ada lagi cicilannya naik yang sedang kita bangun. Maka perhatikan saf-saf itu ya, bersaf-saflah sebagaimana malaikat membuat saf. Kita diperintah oleh imam, sawu sufufakum fa inna taswata sufufi min tamamis shalah. Saf itu harus dirapatkan, diluruskan, disempurnakan, karena sempurnanya salat jamaah itu adalah karena sempurnanya saf itu. Saf itu adalah dirapatkan, diluruskan. Kita sudah untung sajadah kita sudah ada tempat meluruskannya, kita injak saja yang kuning itu berarti saf kita sudah lurus. Walaupun komando imam sebaiknya imam itu memang balik ke belakang karena namanya pemerintah. Orang pemerintah itu jangan membelakangi orang yang diperintah. Ya. Jadi sebaiknya imam itu memang balik ke jamaah, sawu sufufakum, luruskan safmu, rapatkan safmu. Dia balik, lihat kiri kanan. Imam itu harus begitu melihat. Kalau perlu diberitahu ini belum sempurna, ya karena imam itu adalah pemimpin kita di masjid ini. Jadi dia boleh memerintah, sempurnakan yang pertama belum sempurna, silakan. Jadi itu sawu cukup balik, ya melihat saf-saf yang ada di belakang. Perintah memang kita harus menghadap ke orang yang diperintah, jangan membelakangi. Sebaiknya seperti itu. Jadi harus pede, imamnya harus pede menghadap ke jamaahnya. Jadi jangan menyuruh tapi sedang membelakangi. Baiknya ya menghadaplah kepada jamaah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pada ceramah yang lalu, pada kuliah yang lalu saya sudah menyampaikan tentang kita harus menjaga sholat itu. Memang di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh kita memohon pertolongan kepada Allah untuk
memperbaiki sholat kita. Salah satu di antaranya dalam surah Al-Baqarah 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu memang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu benar, yang merasa tidak benar adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang khusyuk al-khashi'in, orang yang takut kepada Allah, dia tidak merasa beban berat. Karena dia tahu bahwa akan ada pertemuan dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan yang telah dijalaninya di dunia ini. Jadi dia tidak merasa bahwa ini adalah satu beban. Merasa bahwa ini adalah satu hal yang mesti dia kerjakan, walaupun dikatakan itu adalah wajib. Ya. Kalau katakan itu adalah wajib, karena memang seharusnya lah seperti orang yang tahu berterima kasih. Telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan perlengkapan dengan segala macamnya. Sangat tidak sopan kalau kita tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa sabar, supaya bisa melaksanakan salat dengan baik, supaya bisa khusyuk melaksanakan salatnya. Yang kemarin saya sudah sampaikan, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat-salat itu. Jadi kita sudah tahu, oh iya, subuh ada yang harus saya kerjakan. Sudah siap kita. Duhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada. Kita sudah siap. Karena itu sudah kita harus jaga waktu-waktu itu. Ke kantor saja kita harus siap-siap jam berapa kita mau pergi ke kantor supaya tidak terlambat. Kenapa kalau salat dibiarkan terlambat? Ya. Padahal ini adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Jadi jaga salat-salat itu. Jangan sampai diremehkan. Yang lain diperhatikan, ada undangan wali kota, kita cepat-cepat siap segala macam seragamnya ibu-ibu, segala macam pakaiannya bapak-bapak, karena ada undangan wali kota. Itu wali kota, bukan lagi presiden. Sudah siap. Kenapa undangan Allah kita remehkan? Allah mengundang kita, dan kalau Allah mengundang kita berarti surga balasannya. Wali kota mengundang belum tentu ada balasannya. Transport kita tanggung sendiri, ya makanan mungkin kita tanggung sendiri. Jadi bedakan antara undangan manusia dengan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya lagi, masih di dalam surah Al-Baqarah 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Selalu kita mohon pertolongan kepada Allah. Pertolongan kepada Allah, karena dengan memohon pertolongan kepada Allah supaya kita bisa sabar, kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Karena Allah sudah mengungkapkan dalam ayat ini, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan kita kalau kita mau melaksanakan sholat, kalau kita mau sabar melaksanakan sholat yang diperintahkan kepada kita. Karena sholat ini harus dijaga, maka di dalam surah An-Nisa, ayat 103 kita diberitahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di akhir ayat ini, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya, kewajiban sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Jadi kita sudah tahu ada waktu zuhur, ada waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Sudah ditentukan waktunya. Jam berapa zuhurnya kita sudah tahu. Jam berapa asarnya kita sudah tahu. Itu kewajiban yang sudah tertentu waktunya. Sama, jam berapa harus masuk kantor, jam berapa baru pulang dari kantor, itu semua. Ya, salat sudah ditentukan waktunya. Yang 5 waktu itu sudah ada ketentuan waktunya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada subuh hari ini kuliah yang saya sampaikan adalah waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat. Karena tadi kita diperintah untuk melakukan sholat. Adakah waktu yang dilarang kita untuk melakukan sholat?
Karena hafidu ala salawat wa salatil wusta, jaga semua itu. Waktu salat itu jaga. Jadi apakah semuanya? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, an Abi Sa'id, anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam la salata ba'da salatil asri hatta taqruba syamsu wa la salata fi salatil fajr ba'da salatil fajri hatta taqruba syamsu. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata ba'da salatil asr. Tidak ada salat sesudah kita melaksanakan salat asar. Hatta taqruba syams, sampai terbenamnya matahari. Tidak ada salat sesudah kita melaksanakan salat asar, karena waktunya tidak ada di situ. Sesudah kita melaksanakan salat asar. Wala salata ba'da salatil fajri, dan tidak ada salat lagi sesudah kita melaksanakan salat subuh hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Jadi dua ini yang disebutkan, tidak ada lagi salat sesudah salat asar sampai terbenam matahari, sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Nanti ada bagaimana pengecualiannya kalau ada yang seperti ini. Ya, saya lanjutkan lagi, masih ada hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir qala salasu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusalliya fihinna wa an taqura fihinna mautana hina tatlu syamsu bazigatan hatta tartafi'a wa hina taqumu qa'imun zahira wa hina tughayyibu lil-ghurub hatta tatluba. Rawahul jamaah, semua imam-imam Bukhari Muslim dan lain-lainnya menyepakati hadis ini. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ada 3 saat, ada 3 waktu yang dilarang untuk kami oleh Rasulullah SAW untuk salat di dalamnya dan untuk menguburkan mayat padanya. Jadi ada 3 waktu kita dilarang untuk salat di sana dan juga dilarang untuk menguburkan mayat. Wa anta kubura fihinna mautana. Yang pertama, tatlus syamsu bazigatan, ketika matahari beranjak naik, ya, dalam proses untuk terbit, jangan salat di situ, ya, karena di hadis yang lain dikatakan matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan. Dan orang-orang kafir menyembah pada waktu itu. Orang-orang kafir menyembah pada waktu itu dalam waktu proses terbitnya matahari. Kemudian yang selanjutnya, wahina tatlu syamsu bazigatan hatta tartabya wahina yaqumu qa'imun zahira wahina tudayyibul ghurubi hatta taghruba. Dan ketika matahari pas di atas kepala, pas di atas kepala, jadi kita mungkin pas jam 12, ya, itu dilarang. Kemudian pada waktu tadi terbenamnya matahari, dalam proses terbenamnya matahari bergerak untuk terbenam. Jadi 3 waktu itu dilarang oleh Nabi untuk salat di sana dan untuk menguburkan mayat. Nanti pada hadis ini akan ada pendapat ulama dalam mengartikan nahana, kami dilarang. Dan kemudian tadi katakan kami dilarang. Larangannya seperti apa? La salata, tidak ada salat. La salata ba'da salatil asri, tidak ada salat. Ya. Imam Abu Hanifah memaknai la salata di situ artinya kalau kamu salat tidak sah salat. Karena Nabi sudah mengatakan tidak ada salat. La salata, tidak ada salat waktu sudah salat asar menjelang maghrib, tidak ada di situ, tidak ada salat sunnah. Yang dikecualikan di sini, ya, kecuali salat asar dimaksudkan di sini ada orang yang terlambat melakukan salat asar, terlambat baru tiba, matahari itu sudah dalam proses. Maka yang diambil jadi pedoman adalah man adraka raka'atan faqad adraka shalah.
siapa yang mendapati 1 rakaat, ya, dia dapat cuma 1 rakaat. Waktu dia azan menjelang maghrib, dia dapat 1 rakaat di waktu azan itu terus azan. Pak Effendi sudah azan, padahal baru 1 rakaat dia kerjakan. Maka Papa adrakas sholat, orang itu sebenarnya dia sudah mendapati sholat itu sempurna, ya. Walaupun bersalat, jadi jangan berhenti. Sudah azan ya sudahlah, tidak usah. Baru 1 rakaat, lanjutkan. Fanyutim sholat tahu, sempurnakan sholatnya. Lanjutkan, karena 1 rakaat sujud atau 1 rakaat yang diperoleh pada waktu itu berarti dia sudah dapati sholat itu. Dia mesti dapati 1 rakaat yang dia dapati pada waktu itu. Masih bisa dia 1 rakaat atau 1 kali baru sujud, maka dia masih terhitung mendapati sholat asar itu yang menjelang maghrib, walaupun muadzin itu sudah mengumandangkan azan. Kemudian yang dibolehkan juga kalau jenazah itu ditahan-tahan, karena tadi tidak boleh menahan jenazah, dikecualikan kalau dari golongan Hanafiyah, dari golongan Imam Abu Hanifah, kalau jenazah itu dikhawatirkan akan membusuk kalau ditahan, ya tidak usah laksanakan. Karena tidak ada, kalau di dalam Islam itu tidak ada titik, di dalam hukum selalu ada koma atau titik koma. Jadi kalau memang ternyata jenazah itu kalau ditahan maka dia akan membusuk, silakan dilaksanakan atau umpama. Karena tadi di waktu menjelang terbenamnya matahari atau terbitnya matahari, kalau kita masih bisa menunggu, tunggulah saja dulu sampai terbit matahari. Jadi tidak usah terburu-buru untuk mengukurkannya atau terburu-buru masukkannya ke liang kubur, karena masih bisa ada waktu jeda yang kita bisa gunakan untuk menunggu sampai kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau Imam Syafi'i itu sedikit penjelasan tentang ibadah, artinya kalau ada larangan maka dipahami la sholata, tidak sah. Kalau kita sholat sunnah sesudah sholat sudah selesai sholat subuh, lalu sunnah mau sunnah mutlak umpama sangat rajin ya. Kalau sholat sunnah mutlak, karena dikatakan sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak ada waktunya dan tidak ada terhitung jumlah rakaatnya berapapun. Tapi 3 tempat ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi tidak usah sholat sunnah mutlak. Kalau sudah sholat subuh cukup berzikir, karena yang diambil lagi dari hadis Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai terbitnya matahari, maka dia akan memperoleh pahala haji dan umrah sempurna. Jadi bukan sholat, tapi kita duduk berzikir kepada Allah. Apakah itu membaca Al-Quran atau membaca maksurat, karena di dalamnya zikir itu yang kita kerjakan sampai terbit matahari. Maka hatta tatul asyamsu, sampai terbitnya matahari, maka yang kita lakukan sesudah terbit matahari jangan pas. Jadi kita sudah tahu makanya ada tulu atau syuruknya. Maka di dalam jam, dan saya yang Jabal Arafah tidak punya, ya biasanya ada jam yang digantung tulu, ya itu ada yang dia jadi sudah jamnya jam berapa, kemudian berderet bisa bahkan Jabal Arafah harus menyiapkan itu. Jadi kita memang ada di sini tapi tidak terlalu jelas kita lihat dari jauh. Ya. Jadi ada tulu berarti itu sudah terbit matahari. Ya, terbit matahari berarti kita tinggal menunggu beberapa saat sampai prosesnya itu selesai, karena dilarang oleh Nabi matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan dan orang-orang kafir menyembahnya. Jadi jangan kita seperti orang kafir yang menyembah matahari. Kita lewatkan dulu biar dia terbit, ya. Ya walaupun istilahnya sunnah isyraq atau sunnah syuruk, artinya salat sunnah yang dikerjakan sesudah terbitnya matahari. 2 rakaat yang biasa kita kerjakan. Pada rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Ikhlas, itu cukup. Ya. Kemudian sudah selesailah 2 rakaat itu. 2 rakaat itu nilainya kata Nabi ka'adri hajjatin wa umratan tamatan, pahalanya ya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Itu jadi dikecualikan kalau proses terbitnya jangan. Sesudah terbitnya matahari baru kita laksanakan. Jadi yang dilakukan antara sholat subuh dan terbitnya matahari adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh, ya artinya tidak bagus lah. Ya. Makruh itu juga artinya tidak ada pahalanya.
Makruh kalau tidak ada sebab. Ya, kalau tidak ada sebab. Bagaimana maksudnya? Kita akan berangkat ke bandara. Pas kita selesai sholat subuh di sini, kita sudah berhitung, saya masih bisa mendapati sholat subuh berjamaah karena saya mau berangkat, saya mau sholat sunnah safar. Berarti ada sebabnya. Ya, ini yang katakan kecuali ada sebab. Ya, sebabnya karena dia mau berangkat, maka dilakukan sholat sunnah safar sebelum terbitnya matahari. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i makruh kecuali ada sebabnya. Kalau sunnah mutlak memang makruh, jangan sholat waktu itu. Tapi kalau itu sholat sunnah safar boleh dikerjakan. Sudah selesai baru kita berangkat ke bandara atau berangkat ke stasiun karena kita akan keluar kota dan lain sebagainya. Jadi kalau sholat sunnah ya yang dikecualikan lagi kalau sholat sunnah di Masjidil Haram. Sholat sunnah di Masjidil Haram. Jadi kapanpun kita masuk, kita tawaf itu juga termasuk sholat sunnah. Jadi kapanpun masuk langsung tawafnya. Tidak boleh dilarang, jangan tawaf. Ini lagi terbit matahari, ini lagi sekarang matahari masih di atas kepala, terima proses tidak ada seperti itu. Kecuali di Masjidil Haram. Begitu masuk, begitu tawaf. Kalau tidak tawaf, maka langsung dia tahiyatul masjid. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, orang yang terhormat adalah orang yang tahu kalau datang bertamu di satu tempat. Di masjid ini kita datang bertamu. Aturannya Allah tidak membolehkan kita duduk sebelum sholat. Itu aturan. Artinya orang yang terhormat ya orang tahu aturan. Yang tahu aturan ya jangan duduk dulu lah. Jangan duduk dulu sebelum tahiyatul masjid. Itulah kedua sebabnya walaupun imam sedang berkhutbah, kalau masuk tahiyatul masjid tidak apa-apa. Nabi pernah menegur seorang sahabat, ya sedang beliau berkhutbah. Sudahkah ada sholat? Belum, sholatlah sekarang. Ada Nabi sedang berkhutbah. Artinya begitu pentingnya untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi bagi bapak-bapak yang duduk di kursi, jangan langsung duduk. Ya, jangan langsung duduk. Kalau memang tidak kuat untuk berdiri lama, tidak apa-apa. Sementara orang azan, laksanakan saja berdiri, karena tidak bisa. Ya mungkin rukunya bisa, tapi untuk sujudnya tidak bisa, atau mungkin rukunya juga tidak bisa. Maka sesudah berdiri itu mau ruku, duduklah. Ya, itu masih ada nilai tahiyatul masjidnya. Karena kalau sudah duduk di kursi tidak ada tahiyatul masjid namanya. Ya sama saja duduk di karpet dengan duduk di kursi. Itu namanya kita harus pahami. Jadi namanya juga sudah duduk. Jadi jangan duduk apabila masuk di masjid kecuali telah menyelesaikan sholat tahiyatul masjid. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi jangan langsung saya tidak kuat, saya harus duduk di kursi. Iya, tidak apa-apa duduk di kursi. Tapi waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah kan masih bisa berdiri. Kan tadi berdiri, jalan dari rumah, kan masih bisa. Ya, tidak berangkat datang di sini. Berjalan dari rumah, berarti masih bisa berdiri baru duduk di kursi. Baca takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baru ruku. Ya, ruku mungkin masih bisa juga. Baru kalau mau sujud dia bisa lagi, ya duduklah. Ya, begitu aturan. Karena duduk di kursi itu pun duduk namanya sudah duduk. Maka larangan jangan duduk sebelum melaksanakan tahiyatul masjid. Ya, jadi itu aturan-aturannya. Kemudian jadi di Masjidil Haram tidak ada masalah kalau masuk. Artinya tahiyatul masjid itu tidak ada masalah. Ya. Walaupun imam sedang berkhutbah itu tetap orang melaksanakan tahiyatul masjid, tidak usah tunggu prosesnya. Kemudian Imam Malik berpendapat haram mengerjakan salat sunnah pada waktu itu walaupun ada sebabnya. Ini lebih tegas lagi kalau Imam Malik. Kalau tadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kalau ada sebabnya, ya. Yang tidak ada sebabnya tidak boleh. Kalau Imam Malik mengatakan walaupun ada sebab dan dimanapun, ya ini dan dimanapun, walaupun ada sebabnya dan dimanapun maka hukumnya haram. Menurut Imam Malik, dimana dari ayat itu, hadis itu la sholata, kemudian hadis berikutnya kami dilarang. Imam Malik memahami ya kalau dilarang ya haram. Ya.
kecuali jangan. Tapi beliau masih mengatakan membuat pengecualian. Pengecualiannya adalah sholat jenazah. Kalau ditahan-tahan nanti bau, ya. Jadi dikecualikan. Walaupun tadi dalam proses terbit matahari, tapi biasanya kalau sholat jenazah itu mungkin dalam prosesnya di sini, tapi dikuburkannya sudah perjalanan ke kuburan itu sudah berbeda. Mungkin pada waktu itu memang kuburan itu dekat baki belakangan, tapi kalau kita di sini mungkin prosesnya itu sudah melewati, berarti kita tidak melanggar aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan tidak sah, ya. Tidak sah mengerjakan sholat sunnah dimanapun di ketiga waktu itu tadi. Jadi 3 terbit pada waktu pas di kepala dan pada waktu akan terbenam. Kecuali ya, semua mengecualikan kecuali sholat tahiyatul masjid, ya. Apa terutama sekali pada hari Jumat. Jadi pada waktu masuk khatib sedang berkhutbah, tetap saja, ya, jangan duduk. Tetap saja laksanakan tahiyatul masjid. Terutama pada hari Jumat itu atau di hari lainnya, jadi masuk tetap melaksanakan tahiyatul masjid. Ya. Kemudian yang termasuk haram di sini ialah mensolatkan ya jenazah, kecuali itu juga jadi maksudnya dikecualikan di sini. Termasuk yang haram mensolatkan itu termasuk kalau Hambali jenazah kecuali bila termasuk haram mensolatkan, kecuali dikhawatirkan akan membusuk. Semua imam-imam itu memberikan pengecualian kalau ternyata ditahan-tahan jenazah itu maka itu akan membusuk atau akan ada masalah, maka semua memberikan pengecualian pada 3 waktu itu boleh disolatkan jenazah itu. Yang kita pahami di sini tidak ada sholat sunnah mutlaknya. Karena dikatakan sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak ada waktunya, jumlah rakaatnya juga tidak ditentukan, berapapun mau dikerjakan, itu sholat sunnah mutlak. Artinya kalau kita melaksanakan sholat sunnah daripada bengong, kita sudah berzikir di rumah, ya laksanakanlah sholat sunnah mutlak. Tapi diingatkan lagi, jangan sampai rumah itu jadi kuburan. Apa yang dimaksudkan? Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Mengapa jadikan kuburan? Semua salatnya di masjid, ya, walaupun dekat, ya. Karena ada hadis, la salat al-jahri masjid illa fil masjid. Ada hadis lagi. Tidak ada salat, artinya tidak afdol. Jadi ada 3 pemahaman di situ, la salat al-jahri masjid illa fil masjid. Di pemahaman yang pertama, artinya tidak sah salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kalau tidak salat di masjid. Itu pemahaman yang pertama dipahami di situ. La salata, tidak sah salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kalau tidak salat di masjid, salat fardu ini. Yang dimaksud adalah salat fardu. Ya. Kemudian dipahami lagi, la salata dimaksudkan di situ tidak afdol. Salatnya tidak afdol kalau dia salat di rumah padahal dia bertetangga dengan masjid. Azan didengarnya dengan lantang sekali didengar suara azan itu di rumah. Tidak afdol salatnya kalau dia salat fardu di rumah, tidak salat di masjid. Jadi jangan jadikan rumah itu kuburan. Kalau salat fardu datanglah di masjid, ya. Mungkin tahiyatul masjid tetap di masjid, kemudian qabliyah ba'diyahnya boleh di rumah, berarti bagian rumah kita supaya tidak menjadi kuburan. Tapi kalau merasa terlambat, ya silakan datang di sini lah qabliyahnya, di sini juga ba'diyahnya baru pulang, sebenarnya bisa. Qabliyahnya di rumah sudah azan, kita laksanakan qabliyah, baru datang di sini, tinggal tahiyatul masjidnya. Ya. Atau nanti setelah selesai sholat, kita pulang di rumah baru ba'diyahnya, tidak apa-apa seperti ini. Cuma dikhawatirkan kalau kita mau melaksanakan ba'diyah di rumah, nanti tiba-tiba ketemu di jalan ngobrol, ya sudahlah kehilangan ba'diyahnya. Padahal semua ba'diyah itu yang dihitung 12. Siapa yang menjaga 12 rakaat jumlahnya itu ada di belakang, ya kecuali subuh. Semua di belakang. Duhurnya ada di ba'diyahnya, kemudian kecuali asar, duhurnya ada, kemudian maghribnya dan isyanya, subuhnya tidak ada, kemudian asarnya juga tidak. 12 jumlah itu yang saya ingatkan dan sudah sampaikan di beberapa kuliah yang lalu. Subuh dan rakaat jangan ditinggalkan. Bukan hanya pahalanya karena lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, tapi perhitungan istana yang dibangun di surga. Kita sedang mencicil bangunan kita.
2 rakaat jangan ditinggalkan, karena di samping pahalanya besar, kita sedang membangun istana kita. 4 rakaat sebelum duhur, 2 sebelum duhur, itu bangunan yang sedang kita bangun. Kalaupun nanti ada, saya sudah sampaikan bagaimana hikmah yang ada di dalamnya. 2 sesudahnya. Jadi kalau dilaksanakan 2 sesudahnya lagi, berarti ada 4 dilaksanakan. 2 sebelumnya itu yang termasuk 12 yang dikatakan oleh Nabi. 12 itu 2 berarti sudah 6. Kemudian 2 ba'diyahnya. Kalau ditambah 2 lagi berarti 4. Siapa yang menjaga sholat ini maka tidak akan dimakan oleh api neraka. Ya, tidak akan gila oleh api neraka kalau menjaga 4 sebelumnya, 4 sesudahnya. Jadi tidak ada salahnya kita tambah lagi 2. Kalau tidak mau di masjid ya silakan di rumah. Ya. Jadi 2, kemudian sholat asar yang kemudiannya Allah sayang orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, 2 sebelum asar. Jadi jangan dianggap remeh, walaupun dia tidak terhitung ini 12 itu. Tapi ada hadis Allah sayang kepada orang yang melaksanakan sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi 2 yang dilaksanakan. Qabliyah maghrib, qabliyah isya yang kita jaga walaupun tidak dijaga, tapi kalau bisa kerjakanlah karena itu adalah tanggungan kita. 2 ba'diyahnya maghrib, 2 ba'diyahnya isya jangan ditinggalkan. Kalau tidak di masjid, laksanakan di rumah. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, ya, yang harus kita perhatikan di sini bahwa salat itu memang harus dijaga waktunya, tetapi ada waktu-waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan salat kalau tidak ada sebabnya. Ya, kalau tidak ada sebabnya. Walaupun kalau Imam Malik memang sangat tegas, tapi selalu ada pengecualian yang diberikan oleh beliau. Segera inilah yang dapat saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lebih paham lagi tentang agama kita, karena kita beragama itu harus paham dengan agama kita. Kita tidak ikut-ikutan dengan orang. Kenapa dia mengerjakan begitu? Karena dia wajah begitu, saya mau ikut. Kita harus mengerti kenapa dia tidak melaksanakan itu, kenapa dia melaksanakan itu. Kita harus paham. Maka itulah perlunya taklim yang kita lakukan pada Sabtu atau di tempat-tempat lain, atau kita membaca dari postingan-postingan yang dikirim oleh orang, karena itu adalah ilmu bagi kita yang untuk lebih menambah keimanan dan ketakwaan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Bapak yang akan bertanya. Silakan Pak Haji Rahman. Terima kasih atas kesempatannya. Bu Prof, saya memang dapat postingan surat pembaca dari Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa boleh menggabungkan niat sholat sunnah, apakah itu tahiyatul masjid atau qobliyah, satunya. Menurut Ibu bagaimana? Terus yang kedua, postingan dari Haji Abdul Somad bahwa untuk menentukan waktu isyraq sholat subuh itu dimudahkan kalau memang tidak ada dalam display, mengkaitkan dengan waktu maghrib jatuhnya. Jadi kalau jam 18.10 berarti sholat setelahnya jam 6:10. Iya. Terus yang ketiga, maaf, ini kan menyangkut etika dalam berjamaah ya, sholat, terkait dengan yang musafir. Itu kan kemarin saya perhatikan sholat Jumat di sebelah saya di barisan pertama itu bapak-bapak udah agak sepuh tapi pakai t-shirt, terus juga pakai jeans, dan dia duduknya di depan gitu, di baris pertama. Itu kan kayaknya nggak memperhatikan etika berpakaian seperti yang Ibu singgung pertama. Iya. Maaf itu ya. Terima kasih Pak Haji Arman. Saya jawab dulu ya Bapak-bapak Ibu. Yang pertama, bolehkah kita menggabungkan niat? Tidak usah digabung. Jadi kalau umpama waktu kita sangat sempit kalau mengerjakan tahiyatul masjid baru qabliyah, maka yang dilaksanakan adalah qabliyah.
Karena kalau kita melaksanakan qabliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, berarti kita sudah dapat tahiyatul masjidnya. Karena kita duduk setelah sholat, bukan kita duduk karena langsung dulu, tapi yang mendudukkan kita dalam sholat, berarti sudah dapat. Jadi niat saja dengan 2 rakaat yang qabliyah itu, qabliyah subuh. Ya, jadi tidak usah digabung niatnya, tapi sudah dapat pahalanya karena kita dulu yang mendudukkan kita adalah sholat. Kemudian kalau yang kedua, karena itu untuk menentukan kapan waktunya pas terbit, ya digabungkan. Jadi itu salah satu cara untuk mengetahui supaya kita tidak pas sholat pada waktu matahari ada di bawah tanduk setan itu, kata Nabi, pada waktu orang-orang kafir menyembahnya. Artinya kita sudah melewatkan waktunya. Saya kira itu bisa. Artinya kita lewatkan waktunya. Kalau tuluknya umpama jam 5.50, berarti sudah lewat 10 menit atau sudah lewat lagi. Ya, karena mungkin jam 5.50 atau jam 5.55 kita lewatkan sajalah 10 menit atau lebih daripada itu, berarti kita sudah dapat syuruknya, bukan lagi kita pas terbitnya matahari dalam proses itu. Kemudian yang ketiga, memang diperintahkan kita husnul zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian yang baik-baik. Mungkin Bapak itu menganggap jeansnya itu yang paling mahal, ya pakai ke sini, ya. Artinya yang penting dia tidak kotor lah. Ya, saya pernah melihat ini ya waktu saya jalan keluar, sholat di masjidnya orang India, orang Pakistan. Sholat berjamaah, sesudah selesai saya keluar ke parkiran. Saya lihat tadi bapak-bapak itu pakai gamis. Begitu dekat mobilnya, gamis dikeluarkan, jeans yang kelihatan. Jadi dia pakai jeans, tapi di mobilnya tadi ada gamis yang mengikuti dia. Jadi kalau masuk di masjid, ada gamisnya yang diambil kelihatan. Ya sampai mau di parkiran lagi, dia mau pulang, ya gamisnya sudah dibuka, yang kelihatan adalah bajunya seperti itu tadi. Artinya kalau orang mau melakukan ya manalah yang paling baik, ya mungkin Bapak itu menganggap inilah yang paling baik, ya ini yang paling baik, yang paling mahal, dan tapi sebaiknya lah kalau memang ya alhamdulillah kalau jenisnya tidak ketat, yang tidak setengah mati dia kalau duduk, ya kan kalau terlalu ketat kan susah kalau dia duduk tawarruk, ya tawarruk yang mendorong kaki itu susah, sehingga mungkin kalau dia sangat susah duduknya, dia tetap duduk di atas kakinya dan itu tidak masalah. Tapi ya itulah kalau memang bisa kita seperti tadi yang saya lihat, dia selalu siap di mobilnya pakaiannya itu. Jadi kalau dalam perjalanan dengan duhur dia ada singgah berjamaah untuk sholat duhur, pakaiannya sudah ada, gamis sudah ada di mobil, tidak ada salahnya. Di mobil itu kan ada tempat-tempat makanan saja bisa ada di mobil, kenapa baju tidak ada di mobil di situ? Langsung kita pakai gamis sudah siap, saya kira seperti itulah. Ya jadi itu pada setiap orang, ya mudah-mudahan bagi kita semua yang ada di sini sudah siap dengan pakaian kita untuk dipakai untuk sholat berjamaah, sehingga sopan kelihatannya bahwa kita adalah tamu Allah yang memakai pakaian, ya memakai. Jadi pakaian itu ya mana yang sopan, kan sarung juga pakaian yang sopan, ya. Jadi kalau tidak ya pakai sarung, ya kan apa? Umpama kalau tidak biasa pakai gamis, ya di mobil bisa pakai sarung. Orang Indonesia itu pakai sarung, orang Pakistan pakai sarung, ya sarungan, ya kadang-kadang orang-orang jadi bawa sarung kan sudah bagus, ya. Jadi tidak kelihatan lagi di saya. Saya kira seperti itu, ya. Terima kasih. Silakan Pak Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pendapat bahwa di 4 rakaat sunnah qabliyah, zuhur dan ba'diyah itu dua-duanya itu tadi ada sunnah muakkadah dan dua muakkadah. Nah, apakah dua-duanya sebetulnya sunnah muakkadah itu muakkadah atau memang dibagi dengan dua muakkadah? Pertama, kedua, boleh ya kita yang tadi 4 rakaat itu salam satu, maksud 4 rakaat. Ya. Jadi qabliyah dan ba'diyah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dua-dua, ya dikatakan muakkad dan gairu muakkad. Kalau dalam fikih-fikih yang biasa bapak-bapak ibu baca, dibaginya muakkad dan gairu muakkad. Yang muakkad itu dua qabliyah dan 2 ba'diyah, itu muakkad. Ya, jadi artinya dikatakan tidak ditinggalkan oleh Nabi.
sangat dipentingkan oleh Nabi untuk mengerjakannya. Adapun 2 tambahannya sesuai yang dia tadi berarti jadi 4, maka itu dikatakan ghairu muakkad, biasa ditinggalkan, maka dikatakan ghairu muakkad. Apakah boleh yang 4 itu yang mengirit-irit? Ya, itulah manusia suka begitu. Ya, kalau kita melaksanakan salat sunnah yang 4 rakaat mau dijadikan 1 niat, memang irit. Tapi karena iritnya itu berarti kehilangan pahala. Ya, apa iritnya? Kalau kita sholat sunnah 4 rakaat 1 kaligus, tidak ada tahiyat awalnya. Ya, tidak ada tahiyat awalnya. Langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Itu ada biasa dikerjakan seperti itu. Tapi kalau oleh karena ini badia, kecuali umpama dalam keadaan dan pada detik ini kalau saya tinggal berlama-lama, karena saya mengambil, nanti saya ketinggalan dan lain sebagainya, bolehlah. Tapi kalau waktunya banyak jangan. Laksanakanlah 2. Kita ingin berlama-lama berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira seperti itu. Sudah? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh menarik sekali tadi Bu Profesor telah menjelaskan bahwa waktu yang dilarang sholat setelah sholat fardu, yaitu subuh dan asar. Namun ada yang sebaliknya, ada beberapa pendapat, yaitu sholat maghrib, di mana ditiadakan atau tidak ada sholat qobliyah sebelum sholat fardu. Ya. Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Ya. Jadi dalam hadis Nabi, bi kulli azanaini sholat. Pada setiap antara 2 azan ada sholat. Ya, itu yang dia beri patokannya. Pada setiap antara 2 azan ada sholat. Mana yang dimaksudkan 2 azan? Yang pertama azan yang dikumandangkan, kemudian azan yang kedua adalah iqamah. Itu azan panggilan juga. Jadi iqamah itu adalah azan, dan azan yang dikumandangkan itu adalah azan juga namanya. Jadi fikul azazani, pada di antara 2 azan itu ada sholatnya. Liman yasha kata Nabi. Bagi orang yang mau, Nabi mulai 3 kali. Ya. Bagi orang yang mau. Artinya kalau Nabi mulai 3 kali, kenapa sih tidak mau? Ya. Nabi mengulang, ya, kalau memang ada waktu, lakukanlah, karena itu tabungan semua tercatat. Kenapa kita tidak mau? Kalau memang masih ada waktu, lakukan, karena ada juga dasarnya. Pada setiap antara 2 azan ada salat, kecuali kalau memang waktunya itu adalah kita sudah datang, jangan terburu-buru lagi melaksanakannya, karena sudah akan diiqamah, jangan. Jadi seperti ada tambahan salat. Jadi kalau kita melihat sisa 1 menit, ya tidak usah kambiannya. Tetapi kalau masih 4 menit, ya kenapa kita tidak melaksanakannya? Laksanakanlah. Ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang masih bisa kita raih, masih bisa kita dapat. Nah, kalau kita sholat, sementara kita sudah melihat ini tadi 2 menit. Tapi kalau 2 menit itu biasanya di akhir ayat itu sudah akan diiqamah. Maka jangan berlama-lama. Ya. Jadi jangan, kalau umpama Rabbi ghfirli warhamni wajburni, jangan lama-lama. Pak baca Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Tidak usah lama-lama. Yang biasanya subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal azim cukup 1 kali. Ya, jadi supaya pas selesai, jadi kita tidak berlama-lama. Ya. Tahiyatnya tidak usah sampai dikatakan minum aja salawatnya. Ya, salawatnya pakai salawat yang pendek. Ya, sehingga kita sudah bisa menyelesaikan qabliyah kita baru diiqamah. Saya kira begitu, Pak. Jadi yang sebenarnya itu, yang sebelumnya ada yang tidak melaksanakannya, kalau tidak terlalu singkat waktunya tidak usah. Tapi kalau panjang waktunya, kita selalu disiapkan. Waktu sesudah azan dikumandangkan ada berapa menit? Ada berapa menit antaranya? Kita jalan dari rumah masih bisa dapat. Ya. Kenapa kita tidak berjalan? Masih bisa kita qabliyah, sesudah kita qabliyah masih bisa kita tahiyatul masjid, sesudah tahiyatul masjid lihat, masih ada waktunya 2 menit, 3 menit. Laksanakanlah qabliyah itu karena Nabi liman yasha. Diulang Nabi liman yasha. Bagi yang mau. Ya. Artinya dapat pahami mau
Ya, kenapa tidak mau? Ya, kalau kita balik seakan-akan mengatakan kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Itu ada pahalanya. Ya, saya kira seperti itu pengalaman saya. Ya. Saya kira itulah yang dapat saya masih ada. Silakan Pak Haji Joko. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kalau kita sholat qobliyah yang kebetulan ada penanda waktu iqomah, itu kan kita bisa memperkirakan. Ya. Tapi kalau misalnya kita kebetulan masuk di sebuah masjid yang tidak ada penandanya, Ya. kemudian kita baru sholat qobliyah 1 rakaat misalnya terus iqomah, apakah kita selesaikan sholatnya atau kita langsung ikut qobliyah? Kalau baru satu rakaat ditinggalkan, karena kita akan nanti menjadikan sebagai tambahan, ada tambahan pada sholat itu, karena kita baru mulai. Kecuali kalau masih bisa kita menyingkatnya, kita tidak berlama-lama membacanya, silakan, karena sudah ada 1 rakaat, sehingga bacaan rukuknya cuma 1 kali, bacaan sujudnya 1 kali, tahiyatnya yang pendek, salawatnya pendek sudah masih bisa didapat. Tapi kalau diperkirakan akan berlama-lama dulu sehingga imam sudah Allahu Akbar baca Al-Fatihah, jangan. Kita jangan sholat di belakang sementara imam sudah takbir. Itu harus sudah diletakkan baru ya. Jadi jangan kita tinggal berlama-lama walaupun itu salah sudah dikerjakan karena komando sudah ada subuh fakum. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih. Saya kira sudah selesai, kita sudah sampai pada jam 6. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.